Oke, selamat datang kembali di YouTube channel gue Rio Fernando dan hari ini kita membuat Intelligency Podcast episode berapa sih? 3 ya? 4? Episode 4. Sampai lupa ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas 3 berita sih yang gue lihat belakangan ini lagi lumayan naik. Yang lumayan menarik banget menurut gua ya. Yang pertama itu ada mengenai agenda transgender, yang kedua ada tentang perjudian, dan yang ketiga ada Little Mermaid. Nah, kita bahas dari yang Little Mermaid dulu ya. Oh ya, kalau misalkan kalian enjoy episode Intelligency seperti ini, kalian jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian guys. Thank you for the support. Oke, kita langsung aja mulai ke agenda yang pertama ya. Story yang pertama adalah tentang Disney Little Mermaid. Nah, mungkin kalau misalkan gua mau membahas ini, pasti di pikiran orang-orang itu udah muncul nih, wah apa nih yang mau dibahas ya, kenapa entah kontroversi yang udah banyak diomongin di berita ya, tentang rasisme aktrisnya si Ariel itu ya, karena berkulit hitam dan segala macamnya. Bukan ya, gua nggak pengen membahas kontroversi yang udah dibahas sama media-media nasional ataupun media-media internasional. Tapi di sini yang gue pengen bahas ya, setelah gue kemarin nonton Disney Little Mermaid, gue mempunyai suatu concern yang menurut gue harus gue suarakan gitu ya. Walaupun ini gue rasa belum terlalu, makan gue belum ada lihat orang yang ngebahas tentang ini sih, tapi gue pengen ngebahas ya. Disney Little Mermaid setelah gue nonton kemarin, menurut gue filmnya ya lumayan oke, tapi ada satu yang concerning buat gue, yaitu adalah value atau prinsip yang diterapkan atau dipertunjukkan dalam film tersebut. Ya, jadi kalau kita tahu, kalau udah pada nonton gitu ya, jadi dia adalah seorang putri duyung yang pengen menyatukan bangsa putri duyung dengan bangsa umat manusia gitu. Jadi pengen hidup secara berbarengan, sinkronisasi gitu ya. Sedangkan ayahnya yang merupakan seorang raja laut gitu ya, itu sangat menentang. Karena dulu istrinya si raja ini, ibu si Ariel, itu dibunuh sama umat manusia, diburu gitu ya. Nah, sehingga si Ariel ini kekeh ya, dia bersikeras menantang, dia membangkang perintah dari orang tuanya ya, bapaknya, sang raja laut ya, untuk pergi ke daratan untuk bertemu dengan manusia-manusia dan menjalankan hidup bersama dengan manusia-manusia itu gitu. Ya. Ini satu prinsip yang sebenarnya gue lihat kurang cocok untuk ditunjukkan di film yang sebetulnya ditujukan untuk anak kecil. Kalau misalnya kita ngomongin Little Mermaid ya, Disney gitu ya, film princess gitu ya, dalam otak kalian yang pertama muncul, ini untuk siapa sih sebenarnya? Apakah untuk orang-orang dewasa di luar sana, atau ini untuk anak-anak SD, anak-anak kecil, anak-anak TK yang mungkin enjoy dengan film-film yang fairy tale kayak gini gitu ya. Ya, kalau di pikiran gue, film ini tuh sebenarnya ditujukan untuk anak-anak ya, mungkin sampai usia 12, 13, 14, 15 tahun gitu loh ya. Memang ada orang tua yang nonton, gue juga nonton, gue juga 23 tahun, gue juga nonton. Tapi menurut gue film ini ditujukan untuk anak-anak. Dan prinsip atau value yang diterapkan dalam itu ya, yang gue akan tekankan sekali lagi, membangkang atau menantang perintah orang tua, itu malah dijadikan sesuatu yang keren gitu loh. Dijadikan sesuatu yang menghasilkan outcome yang baik gitu. Jadi nih anak menantang perintah orang tua tapi hasil akhirnya baik. Yang dimana kita tahu kalau di dunia nyata itu tidak sering terjadi, bro. Gak bisa seorang anak itu ya, apalagi khususnya anak-anak di bawah umur yang nonton film ini ya, mereka menantang perintah orang tua mereka, itu ending up hasilnya menjadi, outcome-nya menjadi baik. Itu jarang banget ya. Kalau di dunia nyata beneran ada putri duyung ya, terus putri duyungnya naik-naik ke atas laut gitu ya, ke daratan, udah pasti diburu. Jangankan putri duyung, kita ngomongin yang asli aja, ikan paus. Ikan paus itu kalau dia punya bapak dan punya anak, bapaknya ngomong jangan ke daratan, jangan deket-deket sama manusia. Karena apa? Paus itu diburu sama manusia. Di dunia fairy tale mungkin bisa mermaid itu menjadi satu kolonisasi dengan manusia gitu. Tapi kalau di dunia nyata itu gak bisa. Dan lu pasti bilang, Rio lu gila banget. Lu gila, ini cuman film bro. Ini santai aja, itu cuman value-value kecil dan prinsip-prinsip yang mungkin gak akan ngefek anak-anak gitu. Gue kasih tahu ya, anak-anak itu belajar prinsip, karakteristik, value, semuanya mereka ambil itu dari mana? Pertama, paling besar itu memang dari lingkungan ya, dari orang tua, dari teman-teman dan segala macamnya. Kedua dari mana? Kalau nggak dari game, dari film yang mereka nonton,
dari lagu, dari cerita yang mereka baca, dari buku, dari semua itu mereka mengambil bro, mereka menyerap. Kenapa anak-anak yang mau berkembang dikasih mainan-mainan yang bisa melatih kognitif mereka gitu ya? Kenapa? Karena itu mengembangkan prinsip atau karakteristik si anak gitu loh. Jadi gue menganggap ini suatu hal yang sangat serius gitu. Karena sangat jarang ya ada orang tua ngomong kayak, oh jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Itu tanpa sebab, pasti ada sebab ya. Jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Gue ngomong mayoritas ya. Walaupun ada beberapa orang tua mungkin di luar sana yang memang purely jahat aja ada. Tapi ini gue ngomongin mayoritas. Orang tua kalau ngomong pasti ada sebabnya dong. Jangan kayak gini, karena apa? Jangan bergaul sama orang itu, karena apa? Ya itu pasti ada sebabnya. Nah, film ini menurut gue mengencourage anak-anak untuk kalau gue bisa menentang, gue bisa ideologi gue sendiri, gue bisa dong hidup dengan enak, gue bisa dong mendapatkan hasil yang baik, outcome yang bagus gitu. Sedangkan ini jarang terjadi khususnya di anak-anak yang masih di bawah umur ya. Karena di bawah umur ya otak mereka belum develop sepenuhnya. Beda sama remaja-remaja atau umur 20-an ke atas yang sudah mempunyai prinsip yang udah mereka anut gitu. Udah mempunyai kepercayaan sendiri, value sendiri gitu loh. Berpegang teguh sama pendirian mereka sendiri. Itu berbeda cerita ya. Tapi kalau anak-anak gue rasa ini gak cocok. Gue ambil contoh paling simpel adalah makanan yang paling terkenal di seluruh dunia dan diterima di kalangan umum ya, yang sangat berhubungan dengan film. Ayo tebak film apa? Drama Korea. Kalian sadar nggak kalau di setiap drama Korea itu pasti ada scene di mana mereka makan makanan Korea, entah itu barbecue, minum soju, apa segala macam, itu pasti ada. Akibatnya apa? Makanan Korea ini mendunia, global, diterima oleh kalangan masyarakat. Itu trik, itu adalah strategi mereka. Di setiap film drama Korea kalian perhatiin pasti ada, dan semua makanannya rata-rata sama. Kalau nggak barbekyuan, ya kan makan bibimbap ya kan, atau topoki atau apalah ya, kayak gitu-gitu. Akhirnya apa? Di Indonesia semua di mana-mana makanan Korea. Itu adalah satu strategi untuk menerapkan value lewat film, lewat game, lewat lagu, lewat buku ya. Jadi itu dia untuk pendapat gue mengenai Little Mermaid ini ya. Yang kedua adalah berita yang gue ambil dari Detik News ya. Sebenarnya berita ini lumayan banyak sih di media-media lain, tapi gue sebenarnya nggak pengen terlalu banyak ngebahas ini. Ini cuma lucu aja ya, karena gue kemarin lagi baca berita dan ini berita ini terlewat. Gue menganggap ini berita yang lucu aja gitu ya. Gue bacain ya. 60 orang terjaring kasus perjudian di Jakpus bakal dites urin. Di otak gue nih, wah gila nih. Gede banget nih ya, sampai 60 orang gitu loh ya, kasus perjudian gitu. Setelah gue buka beritanya ya, kalian bisa lihat gambarnya nih ya. Itu kebanyakan nenek-nenek, oma-oma ya, emak-emak. Sumpah kalian lihat gambarnya ini lucu banget. Karena di otak gue 60 orang tuh, wah gila ini mafia perjudian gitu ya. Tapi ternyata nenek-nenek ya, diberitakan dari total pelaku yang diamankan ada yang berperan sebagai penyelenggara hingga pemain. Panji Yoga menambahkan ada 2 jenis permainan yang diamankan, yakni Pakyu dan Taxiao. Gua lucu aja sih, menurut gua kasus seperti ini ya, memang perjudian itu ilegal ya. Tapi gue bingung kenapa perjudian yang sangat besar ya, yang online, yang sampai kasusnya kemarin tuh terkenal gitu ya. Sosok dari petinggi pejabat itu ya, sampai ternyata dia seorang mafia perjudian gitu ya. Tapi yang ditangkap, yang diviralkan malah yang kayak begini-begini gitu, yang nenek-nenek mungkin lagi bosen gitu ya, hidupnya udah bosen, cucu-cucu udah pada sekolah gitu, nggak ada temen di rumah ya, mungkin mereka ngumpul main mahjong, mungkin kan main capsa gitu loh, mungkin pakai 1.000-2.000. Ya memang ini ilegal, gue setuju ini ilegal. Tapi gue bingung aja sih kenapa perjudian yang gede-gede tuh rasanya nggak ditangkap, nggak diviralkan. Tapi perjudian yang kayak gini justru sampai rame banget, heboh banget gitu. Ini digiring berapa polisi gitu loh. Ya jadi ya itu aja sih buat yang tentang kasus perjudian. Kita lanjut ke berita yang ketiga, yaitu adalah yang paling pengen gue bahas hari ini adalah tentang agenda transgender. Confrontational protest. Dozens of trans rights activists took to the streets. Gue bacain dulu ya. Wallipop.detik.com. Ini transgender pertama yang ikut Miss Finlandia, jadi kontroversi. Transgender ikut Miss Finlandia. Kedua, berita.ferisulianta.com.
transgender wanita mendominasi olahraga wanita. Yang ketiga, tindonews.com, orang tua siswa protes kurikulum LGBT diajarkan di sekolah. washingtonpost.com, gender identity lesson, banned in some schools are rising in others. Jadi artinya di beberapa sekolah nih di-ban, tapi malah banyakan ada makin banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang gender identity lessons. Ya, ini memprihatinkan buat gue, suatu berita yang memprihatinkan buat gue karena first of all, gue pengen menekankan bahwa I have nothing against trans people, gay people, binary, non-binary, apalah segala macam LGBTQIA+. Yang bahkan gue nggak bisa sebutin salah satu itu kepanjangannya apa. Gue nggak ada sesuatu against mereka atau kalian atau us, they, we, she sama sekali. Tapi menurut gue ini udah agak kelewat batas ya. Menurut gue ini udah menjadi ideologi yang sangat membahayakan gitu. Menjadi agenda yang sangat membahayakan sampai-sampai ya udah masuk di Miss Finlandia, masuk di acara-acara olahraga, dan bahkan yang paling parah sampai masuk ke sekolah. Diajarkan sebagai salah satu kurikulum. Bayangin ya, sebagai salah satu kurikulum nih. Balik lagi, gue I have nothing against it, tapi menurut gue untuk mengajarkan seorang anak ya yang otaknya sekali lagi belum berkembang secara penuh, sebuah ideologi di mana mengajarkan anak-anak bahwa kalian tuh belum tentu cowok, kalian belum tentu cewek, kalian bisa jadi ini, bisa jadi itu, bahwa kalian terlahir itu sebagai gender yang neutral dan bisa memilih gitu ya. Gue sangat concern sih. Memang ini belum terjadi di Indonesia ya. Ini udah terjadi di luar ya, terutama di Amerika ya. Kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak hati-hati ya, karena dampak teknologi, globalisasi ya, ideologi-ideologi seperti ini akan sangat mudah masuk ke Indonesia kalau misalkan kita nggak berhati-hati, nggak berwas-was ya, kita nggak sadar, aware akan adanya hal-hal seperti ini dan berusaha mencegah dari sekarang. Kalau kalian mau tahu seberapa parah lagi ya, itu belum semuanya, banyak banget yang menurut gue lumayan parah, yang nggak semuanya bisa gue sebutin di sini karena banyak banget ya. Salah satu yang paling parah nih, gue ambil dari esfundilawfirm.com di US ya. Judulnya, Is it legal to use a woman's restroom if I identify as female, but biologically I'm a male? Legal nggak sih di Amerika untuk menggunakan toilet cewek kalau padahal saya secara biologis itu cowok? Under California Civil Code 51B, business establishment, non-profit organizations, and government agencies that serve the public cannot stop you from using the restroom or other sex-segregated facility that matches your gender identity, or ask you to provide ID to prove your gender in order to use a restroom. Gua simpulkan aja dalam satu kalimat yang lebih mudah dimengerti ya. Jadi pejabat pemerintahan, polisi, apapun itu, non-profit organization, perusahaan-perusahaan tidak dapat memberhentikan kalian dari memasuki toilet sesuai dengan gender identity kalian. Jadi kalau kayak tadi, gue cowok, gue pengen identify as a female, gue pengen masuk toilet cewek, itu sah-sah aja di California, dan bahkan ada hukum yang melindungi. Ya, bayangin. Menurut gue Amerika negara yang maju ya, tapi saking majunya, saking berkembangnya pikiran-pikiran orang di sana, mereka sampai bisa mengkonsepkan, mengembangkan suatu ideologi sampai sejauh ini. Ini sangat berbahaya sih menurut gue ya. Gimana rasanya jadi cewek kalau lagi mau ke toilet nih di mall ya kan, ada cowok di dalam. Gue nggak tahu lagi sih ya. Gue bukan cewek juga soalnya ya. Kalau ada cowok mau ke toilet terus ada cewek di toilet cowok, gue sih mungkin akan biasa-biasa aja ya. Karena gue rasa gue sebagai cowok bisa protect diri gue sendiri ya. Bukan membenarkan, bukan berarti boleh. Tapi gue sebagai cowok akan biasa-biasa aja karena gue merasa gue bisa protect diri gue sendiri. Gue memiliki kekuatan fisik yang bisa gue bilang, gue katakan lebih dibandingkan wanita gitu pada umumnya. Tapi kalau cewek di toiletnya ada cowok,
Gue nggak tahu, mungkin cewek-cewek yang nonton ini bisa jawab sendiri ya. Ya jadi menurut gue ini udah sangat jauh ideologinya. It's been pushed too far. Jadi gue harap ini nggak terjadi di Indonesia. Tapi harusnya sih nggak, karena Indonesia itu masih negara yang ketat dengan tradisionalitas gitu ya, ideologi yang tradisional gitu ya, masih agamanya masih kental gitu ya, budayanya, tradisi, patriarki dan lain sebagainya itu masih agak lumayan kental. Jadi harusnya ideologi seperti ini tidak bisa mempenetrasi Indonesia, masyarakat Indonesia. Tapi dengan berkembangnya anak-anak zaman sekarang, generasi saat ini, ya, ketika kita menjadi pemimpin ke depannya, yang gue udah pernah sebut di video-video gue sebelumnya, ketika mulai generasi ini berganti, generasi millennials dan Gen Z berganti untuk ngelit negara ini, gue nggak tahu jujur nasib Indonesia kalau generasi kita ini nggak punya pendirian, prinsip, ya, kecerdasan, intelektualitas yang dikembangkan dan dipertahankan dari sekarang. Makanya gue buat video ini dan gue buat YouTube channel ini, salah satunya juga tujuannya untuk mengedukasi generasi Z dan milenial tujuannya sebenarnya. Tapi itu aja untuk video kali ini. Thank you guys for watching and see you in the next video.